Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Apakah nanti akhir zaman ini orang yang menyelamatkan kita umat manusia atau kita sendiri yang menyelamatkan diri? Menurut Oke, itu Islam pertanyaan bagaimana? Bapak. Iya, Jadi juru karena selamat kami menurut Kristen Islam, ya? percaya bahwa nanti akhir zaman Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Oke, baik. Bagaimana dengan Muslim? Oke, baik. Yang pertama sekali, terima kasih buat Pak Perin PJ34M ya sudah bergabung bersama kami. Pertanyaannya adalah dasar pertanyaannya adalah kepercayaan kalian yang percaya bahwa Yesus akan menjadi juru selamat kalian nanti, walaupun ayatnya tidak diberikan kepada kami ya. Ya, saya tidak tahu ayatnya itu di mana. Saya tidak pernah baca di Bible kalau Yesus akan menyelamatkan kalian. Saya tidak tahu itu. Tapi itu doktrin kalian ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam ini yang menyelamatkannya adalah Allah. Yang menyelamatkannya adalah Allah dengan caranya. Caranya apa? Pertama, mengubah suatu kaum ketika kaum itu berniat merubahnya. Kedua, dari masa by masa, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Tuhan yang Maha Adil ini mengutus timeline yang berbeda para nabi. Jadi Tuhan kami itu bukan hanya menyelamatkan kami ya Pak. Tuhan kami menyelamatkan orang-orang sebelum kami dengan mengutus para nabi. Pertama diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diutus Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan kaumnya. Diutus kemudian Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan kaumnya. Kemudian sebelum Nabi Isa diutus Nabi Daud alaihissalam. Kemudian diutus Nabi Isa, lalu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kami umat Islam yang hadir di zamannya Nabi Muhammad, tapi juga menyelamatkan orang-orang sebelum kami dengan mengutus para nabi. Maka kalau kita bicara yang menyelamatkan manusia, itu adalah Allah dengan cara mengutus para nabi. Nabi ini mengajarkan ajaran yang benar supaya manusia tidak tersesat. Kalau manusia tidak tersesat, maka mereka masuk surga. Begitu cara proses penyelamatan bagi Allah. Bukan Allah turun langsung menyelamatkan manusia, bukan. Nggak ada seperti itu dalam tradisi agama Samawi. Itu ada dalam agama pagan, yaitu berteofani ya. Tuhan menjelma jadi makhluk seperti Osiris, seperti dewa-dewa pagan lainnya. Nah, kemudian bagaimana kami umat Islam ini selamat? Ya kami kalau ingin selamat ya kami yang memilih. Bukan Tuhan yang memilih. Kenapa? Tuhan itu telah memberikan kepada kami free will. Tuhan memberikan aturan. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah kepada Adam, "Wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin." Kata Allah, jangan kau dekati pohon ini Adam, karena kalau kau dekati kau jadi orang yang zalim. Takutlah kalau kau jadi orang zalim. Ternyata kalau Adam ini robot, maka pastilah Adam akan ikuti perintah Tuhan. Tapi karena dia punya natur, memilih, maka dia punya sifat khilaf, sifat lupa, sifat lalai. Maka Adam ternyata memilih untuk ingkar kepada Allah. Tapi Tuhan kita berbeda. Kalau Tuhan Bapa mewariskan dosa Adam kepada keturunannya, kalau Tuhan kami Tuhan Maha Pengampun. Ketika Adam meminta ampun, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah telah mengajarkan pertama sekali kesalahan Adam itu untuk mengajarkan Adam bertaubat. Maka kemudian Adam diterima taubatnya. Nggak diwariskan dosa. Yang diwariskan dari Islam itu kalau nggak ilmu, kalau nggak harta, kalau nggak kecantikan wajah ibunya. Ya, genetik orang tuanya, bukan dosanya. Nah, jadi tema krusial yang ingin saya bahas di bab pertama ini adalah konsep dosa waris. Ya, konsep dosa waris. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dosa waris, ini di berbagai literatur, baik dalam iman Kristiani, Yahudi, Islam, itu tidak ada dalilnya, teman-teman. Tidak ada satupun dalil dalam kitab Tanakh, dalam Septuaginta, dalam perjanjian baru,
bahwa ada pengajaran dosa waris. Silahkan dibuktikan kalau ada. Tapi itu adalah doktrin, pengajaran manusia, konsep manusia yang katanya ada sandarannya dalam kitab suci mereka. Islam tidak membenarkan adanya dosa waris. Dasar Al-Qur'annya mana? Kalau tidak ada dosa waris. Saya bukan bukakan teman-teman. Pertama, dalam riwayat hadis dikatakan pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, itu Islam. Berarti tidak ada dosa waris. Semuanya aslam. Bayi-bayi mungil itu aslam. Jadi konsekuensinya kalau ada bayi yang umur 1 minggu baru dia meninggal, 2 minggu dia meninggal, maka on the way langsung surga. Karena mereka belum berbuat salah. Tidak ada yang akan dihisap dari amalan mereka. Karena mereka belum beramal. Ini konsekuensi dalam Islam. Kemudian, tidak adanya dosa waris ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 134. Kita bicara Al-Quran dulu. Kita baca dalam Al-Quran surah ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kata Allah, itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Gak ada upaya kejahatan orang terdahulu itu diwariskan kepada kami. Ngapain kami bertanggung jawab? Dosa kami aja tak terbendung. Tuhan pula ngasih dosa orang lain. Bahaya ini Tuhan kalau mewariskan dosa-dosa ini. Ya. Jadi dalam Islam itu eksplisit dalil mengatakan dosa waris itu tidak ada, banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Kemudian konsep tentang siapa yang menyelamatkan. Saya sudah jawab bahwa Allah yang menyelamatkan dengan melakukan apa? Dengan kuasa Allah mengutus hamba-hambanya untuk menyelamatkan. Lisa ini tadinya sesat. Dia tadinya kafir, tidak menyembah kepada Allah. Konsekuensinya apa? Neraka. Siapa yang menyelamatkan dia? Orang yang menjadi asbab dia muslim. Bisa jadi dia mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Bisa jadi dia mendengarkan ceramah Ustadz Hadi Hidayat. Maka Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad punya kontribusi menyelamatkan dia. Artinya Allah yang selamatkan melalui perantaraan hamba-hamba Allah. Begitu cara kami, Pak. Jadi kalau Bapak katakan Yesus menyelamatkan Bapak, saya tidak tahu itu. Di mana itu ayatnya itu kalau Bapak diselamatkan sama Yesus? Iya, begitu jawaban saya. Baik ya, untuk kepercayaan kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tertulis di Matius 20 ayat 28 bahwa jika Alkitab menyebut Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan di ayat 14 terjemahan baru Alkitab juga mengatakan keselamatan hanya ada melalui dia Yesus itu, karena tidak ada nama lain yang Allah pilih dari antara manusia di bumi yang menyelamatkan kita. Ini yang kami percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kami, bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamat kita dari dosa maupun nanti akhir zaman. Oke, ini yang kami mantap. percaya. Ya, sebentar. Matius 7 nomor. Matius 20 ayat 28. Matius 20. Oke. Kita 28. bahas ya. Oke, sudah? Ya, baik, Kitab baik. Matius pasal ke-20 nomor Ya, 28 ayat 28. 28. nomor 28 ya, saya bacakan ya. Matius pasal 20 nomor 28. Saya bacakan sekali lagi. Matius 20, Sama 28 seperti itu. anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Betul? Ya, dia itu adalah tanda bahwa dia untuk menyelamat kita. Tapi Ya, kita ini yang ayatnya tidak betul. mengenal Enggak, dia. ini ayatnya betul. Ini ayatnya betul. Ya, benar. Oke. Lanjut, nanti saya akan tanggapi. Silakan. Saya percaya bahwa itu sudah tertulis bahwa artinya dia sebagai juru selamat. Dan sudah banyak dia mungkin Kak Unirifa sudah belajar lebih dalam dan sudah baca semua ya. Dan di situ banyak yang sudah tertulis, sekarang semua terjadi.
Dan saya juga, saya jujur, kalau itu saya tidak mengerti, saya juga mau ke Islam. Tapi saya lihat itu bahwa Al-Quran itu menggenapi. Yesus sudah berkata bahwa itu mau menggenapi. Yesus sudah berkata di Alkitab bahwa akan datang. Oh, ya di situ saya lihat di ayat yang di Alkitab bahwa akan kitab yang akan datang. Dia mengajar selain Yesus berkata. Di dalam Alkitab ada benar-benar terjadi bahwa Al-Quran datang, tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dan benar-benar terjadi. Makanya itu adalah mengenapi apa yang sudah tertulis puluhan atau ratusan tahun lalu, tapi terjadi, benar-benar terjadi. Adalah Al-Quran adalah mengenapi apa yang sudah tertulis. Makanya saya Menggenapi yang mana? Dan yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana tertulis? Nubuatnya tertulis di mana? Gini, saya tidak peduli pengetahuan saya saat ini, saya ingin Anda dengan pengetahuan Anda. Jujur agak sulit berkomunikasi dengan beliau ini teman-teman karena kesulitan bahasa. Ya, tapi saya kasih materi saja begini. Kalau seandainya, begini ya teman-teman. Saya perhatikan ya, siapa namanya Pak Bang Peri, Bang Jack. siapa namanya Pak J ya. Jack. Konteks diskusi saya yang sudah saya catat di sini ya Jack ya. Saya sudah menuliskan di sini, saya akan membahas bab dosa waris ya. Dosa waris. Karena inilah puncak doktrin iman Kristiani ya. Nah, dosa waris teman-teman perhatikan, tadi saya sudah katakan bantahan dosa waris itu ada di dalam Al-Quran. Lalu apakah dosa waris itu divalidasi oleh Bible? Makanya saya minta, tolong tunjukkan kitab suci manapun dari kalangan Kristen, mau Deuterokanonika, Apokrifa yang memvalidasi dosa waris. Ya, kenapa? Karena cara masuk kerajaan surga menurut Yesus adalah dengan mengikuti kehendak Bapa. Ya. Cara masuk ke dalam surga dengan mengikuti kehendak Bapa. Maka setiap ajaran Kristen ini, setiap ajaran Kristen yang mana yang mengikuti kehendak Bapa, menuhankan Yesus itu siapa yang perintahkan? Nah, kenapa? Karena bahkan Yesus menjelaskan akan ada orang-orang yang menjalankan ajaran dari manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maka saya minta keselamatan yang kalian gadang-gadang itu adalah mengikuti, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu perintah siapa? Kalau kalian mengaku selamat. Karena kalian umat Kristen adalah penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalau kalian mengikuti Yesus, maka kalian akan percaya setiap perkataan Yesus. Tapi yang kalian lakukan adalah penyembah Yesus. Sementara Yesus berkata supaya masuk surga itu ikuti kehendak Bapa. Maka kapan Bapa memerintahkan dalam kitab kalian untuk menyembah Yesus? Yang ada adalah Yesus memberikan satu perkataan bahwa orang-orang yang beribadah yang percuma bagi Yesus adalah orang yang beribadah mengikuti ajaran manusia, perintah manusia, bukan perintah Allah Bapa. Ya. Nah, dosa waris itu apa? Ajaran yang datang dari Bapa, dari Yesus atau dari manusia? Mari kita buktikan. Saya akan tunjukkan ayat Mazmur pasal 62 nomor 11. Perhatikan teman-teman. Ini saya tidak menginterpretasikan. Saya mempertanyakan kepada kalian Kristen. Satu, siapa yang mengajarkan kalian dosa waris? Siapa? Sebutkan nama. Ya. Yang kedua, kalau memang ada dosa waris, kenapa ada ayat seperti ini? Ayat yang mana? Ayat ini. Berikut saya sebutkan. Yang pertama, Mazmur pasal 62 nomor 12, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau orang akan dibalas karena perbuatannya, tiba-tiba Yesus datang mengampuni dosa kalian dengan cara mati di tiang salib, maka bertentangan dengan ini. Artinya Yesus sebagai Tuhan tidak konsisten karena tidak membalas perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya, tapi justru menebus kesalahan-kesalahan orang, dosa-dosa orang tanpa orang itu harus bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Lalu dalam kitab Ayub pasal 34 nomor 4, bantahan dosa waris. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Ya, lanjut. Nah, Ayub pasal 34 nomor 10 sampai 11. Sorry, saya semuanya 10 sampai 11. Ya.
Oleh sebab itu, kamu orang-orang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Apa fasik itu? Dan daripada apa yang maha kuasa untuk berbuat curang. Ya, malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya. Kalau umat Kristen percaya kalian ditebus, kalian jahat tapi tidak diganjar sesuai perbuatan kalian, tapi justru ditebus oleh darah Yesus, maka kalian telah berkontradiksi dengan pengajaran Ayub, pengajaran Mazmur. Dalam Ayub pasal 34 nomor 11 di mana dikatakan Tuhan tidak mungkin fasik. Tidak mungkin Tuhan curang. Jadi kematian Yesus di tiang salib menyelamatkan orang-orang berdosa pada abad 1 Masehi itu perilaku curang. Karena tidak adil Tuhan. Kenapa tidak diselamatkan ketika Adam saja? Kenapa orang-orang yang terdahulu dibiarkan mati konyol dengan dosa-dosanya, tapi tiba-tiba Tuhan menyamar menjadi manusia, menyelamatkan kalian di abad pertama, itu pun tidak semua yang selamat. Faktanya tidak semua jadi Kristen. Bahkan kampung halaman Yesus tidak mayoritas Kristen. Kalau kampung halaman Nabi Muhammad boleh dikatakan berhasil beliau mengislamkan, karena sampai sekarang Islam. Maka Ayub pasal 34 menegaskan bahwa mustahil Tuhan itu fasik. Apa maksud fasik? Curang. Karena Tuhan itu akan mengganjari manusia sesuai dengan perbuatannya. Tapi ketika kalian Kristen, kalian berdosa, kalian memperkodok orang-orang, mengkorupsi uang 271 miliar triliun, tiba-tiba kalian percaya Yesus sebagai Tuhan, tiba-tiba kalian ditebus dosa-dosa kalian, artinya Tuhan tidak mengganjar kalian sesuai dengan perbuatan kalian. Tuh, ya. Bantahan dosa waris yang terakhir. Masih dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal ke-8 nomor 32. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu. Apa yang dimaksud dengan adil? Meletakkan sesuatu pada porsinya. Tiba-tiba kau berdosa, kau pembunuh Stefanus, Parisi munafik, menyesat murid Yesus. Gara-gara kau ke Damsik terguling-guling, kau tiba-tiba Tuhan menjadikan kau sebagai orang yang tidak berdosa. Kau diutus menjadi rasul. Di mana keadilan Tuhan? Ya. Jadi kalau ada Tuhan semacam ini memilih orang jahat untuk diangkat menjadi orang suci, ngapain? Ngapain dia berkata akan mengadili? Itu bukan mengadili namanya, itu pilih-pilih, suka-suka dia aja, suka-suka dia aja. Makanya saya katakan, doktrin dosa waris itu tidak terdapat di kitab suci manapun. Justru dibantah oleh perjanjian lama, di mana Tuhan di perjanjian lama akan mengatakan banyak di dalam ayat bahwa dia akan mengadili, diadili semuanya. Kalau diadili itu ya udah, penjahat dapat apa yang dilakukan, orang baik dapat apa yang dilakukan. Nah, adilnya Tuhan yang maha penerima tobat, kalau Tuhan itu betul-betul pengampun, kenapa dia wariskan dosa? Islam beda, Bang. Dalam agama Islam, Tuhan itu adil. Dosa Adam itu bukan membunuh manusia. Dosa Adam itu bukan berzina. Dosa Adam itu bukan mengkorupsi 271 triliun. Apa dosa Adam? Apa kesalahan Adam? Kesalahan Adam adalah ingkar kepada kata Allah ketika Allah beri peringatan. Wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan kau dekati pohon itu Adam. Karena kalau kau dekati kau zalim. Bukan berdosa. Kalau kau dekati kau mati, enggak ada begitu. Tapi kau zalim. Tapi Allah ketika berkata, ketika Allah katakan kau zalim, maka wajarlah Adam kemudian berada di dunia. Kenapa? Itu konsekuensi. Jadi kalau tiba-tiba Adam jangan dekati pohon itu ya. Kalau kau dekati pohon itu kau zalim. Tiba-tiba Adam mendekat, threat. Harusnya dizolimkan. Tapi ketika dia minta ampun, Allah terima taubatnya. Tetap zolimnya Adam harus dijalankan oleh dia. Karena masa Tuhan ngomong terus tidak memenuhi omongannya. Emang Tuhan pelin-pelan. Maka apa yang terjadi kepada Adam? Harusnya dia berenak-enak di surga. Tetapi dia justru di dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini. Itu bentuk kezoliman. Jadi di dunia ini tempat kezoliman, guys. Bukan surga. Nah itu abangku. Jadi saya ingin membantah dosa waris doktrinnya Kristen. Satu, ayatnya tidak ada, baik eksplisit ataupun implisit. Kedua, ajaran ini tidak pernah diajarkan nabi-nabi terdahulu. Ketiga, konsekuensi dari dosa waris menunjukkan Tuhan pelin-pelan, menunjukkan Tuhan tidak adil, menunjukkan Tuhan gabut. Maaf, kata-kata saya agak kasar ya. Gabut. Gabut kenapa? Ya, masa Adam berdosa diwariskan kepada anak nenek moyang anak keturunannya? Yang bener lah. Mengerikan loh ini. Ini konsekuensi dalam Islam loh. Saya tidak katakan ini konsekuensi dalam Kristen loh. Kalau kalian imani itu sebagai ajaran kalian nggak apa-apa. Tapi kalau dalam Islam konsekuensinya jelek banget buat Tuhan. Penghinaan terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini tidak maha mengetahui bahwa akan banyak permasalahan-permasalahan yang hadir nanti. Dosa diwariskan hanya karena Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Padahal Tuhan nggak akan rugi.
Begitu ya Bang. Kita bahas dosa waris. Bab pertama ini kita bahas tuntas dosa waris dulu. Kalian Kristen buktikan kalau dosa waris itu ada. Jangan kalian bicara tentang Yesus akan menyelamatkan kalian. Gak ada. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Karena Kristen baru pertama muncul di Antioquia. Itu pun di tangan Paulus. Jadi kalau Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya, itu bertentangan dengan beberapa ayat. Bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba dia menghendaki nyawanya untuk diberikan. Bertentangan ayat ini. Beradu ayat kalian. Nah, jadi tolong kita bahas dosa waris dulu supaya kita mengkerucut. Silakan. Ya, terkait dengan dosa waris, kita semua benar bahwa kita semua mati karena dosa. Seperti sudah katakan bahwa Hawa makan buah itu adalah langgar perintah Allah itu. Makanya itu adalah dosa. Dosa itu maut dan kita mati. Makanya Tuhan itu konsisten. Apa yang dia sudah bicara, dia harus taat pada perkataan itu. Makanya dia harus janji dan dia turun ke bumi untuk menyelamatkan orang. Orang lain di dunia ini suci murni untuk menyelamatkan orang nggak ada. Hanya Tuhanlah yang suci murni dan kudus. Dialah yang menyelamatkan kita. Orang lain nggak bisa. Kita manusia ini semua berdosa. Makanya dosa waris itu, maka kita diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan itu, Yesus itu sendiri yang turun. Karena dia kan maha kuasa. Bang. Makanya begitu. Bang, abang paham nggak apa yang saya omongkan tadi? Ya. Di mana dalilnya dosa waris? Dari mana Anda tahu kalau pengajaran dosa waris itu ada? Nabi-nabi terdahulu tidak mengajarkan. Yesus kan berkata, tidak semua yang memanggil aku masuk kerajaan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mengikuti kehendak Bapa. Kata Yesus, sia-sia perbuatan kalian karena kalian mengikuti ajaran manusia. Artinya Yesus menjelaskan, kalian itu kalau selamat, siapapun kalau mau selamat, yang pertama adalah ikuti kehendak Bapaknya Yesus. Kedua, jangan ikuti ajaran manusia saja. Jangan. Maka saya ingin membuktikan, ini dosa waris ajaran Bapaknya Yesus atau ajaran manusia. Kenapa? Kalau kalian mampu membuktikan bahwa dosa waris ajaran Bapaknya Yesus, maka fix kalian termasuk yang selamat dengan doktrin dosa waris. Tapi kalau tidak ada pengajaran itu dari Bapaknya Yesus, kok bisa-bisanya kalian mengklaim selamat sementara ajaran kalian itu datang dari manusia, Pak? Jadi yang saya minta simple, tidak perlu banyak perdebatan. Di mana dalilnya dosa waris? Silakan. Saya bisa bicara. Silakan Bapakku. Mungkin dia semua itu terjadi karena rencana Tuhan untuk kita bagaimana mengenal Tuhan. Karena mungkin ya Pak. Saya mungkin ya ini dari sepaham saya. Tapi saya mau bicara bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar dulu ada di Israel di sana. Dan dia tidak mungkin bohong. Dia tidak mungkin, kita bicara begini aja logika. Dia tidak mungkin bohong murid-murid yang dia pilih. Dan orang-orang yang sekarang berdiri gereja atau namanya Kristen, katanya pengikut Kristus, itu dulu Yesuslah yang pilih 12 murid itu. Makanya kita paham dan kita pikir bahwa Yesus itu tidak mungkin membohong. Membohong Pak, bukan membohong, membohongi murid-muridnya atau murid-muridnya. Tidak mungkin. Dan dia waktu itu peristiwa itu terjadi, Bunda Maria atau keluarga dia sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa mereka hadir di situ juga. Makanya kita pikir bahwa mungkin peristiwa ini tidak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Kalau itu peristiwa itu tidak mungkin membohongi murid-muridnya. Sekarang semua yang Kristen di dunia ini adalah terbesar itu orang dari murid-muridnya yang membawa. Makanya kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar salib dan benar-benar juru selamat.
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih atas kesaksiannya ya Pak. Kalau untuk keyakinan Bapak silahkan. Kami nggak masalah. Tuh kami tidak dirugikan dengan Ya keyakinan benar. Bapak. Terima Saya kasih ya. percaya bahwa benar-benar Iya, nggak dan apa-apa. tidak mungkin dia bohong. Iya, iya. Ya, Iya, 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 iya. Kalau udah cinta mati susah Pak. Walaupun ditipui tetap aja nggak bilang ditipu Pak. Nggak apa-apa. Itu namanya udah cinta mati. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Ya terima kasih ya Pak Pere ya. Saya agak sulit berkomunikasi dengan Bapak. Ya silahkan Bapak imani keyakinan Bapak. Bapak bilang dia tidak ya pernah saya berbohong juga kek. Iya. itu kita cari ilmu tapi kita cara. Bapak jangan bicara fakta dan sejarah deh Pak. Aduh, sulit Pak, berat Pak kalau bicara fakta dan sejarah Pak nanti Pak. Nanti kalau saya minta apa definisi sejarah Bapak nangis lagi. Udah. Makasih banyak atas penjelasan Bapak. Silakan Bapak imani Tuhan Bapak. Kami nggak masalah ya. Maaf saya mau diskusi dengan orang yang bisa membawa data dan literatur dan paham dengan apa yang diomongkannya. Kalau Bapak sendiri tidak paham dengan apa yang Bapak omongkan, maka saya tidak mungkin paham dengan apa yang Bapak omongkan. Begitu membagongkan. Ya, Bapak sendiri tidak paham, apalagi saya. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Dengan rasa hormat, kami akan turunkan Bapak karena kami akan mengganti setelah ini dengan teman-teman yang mudah berdiskusi dengan saya. Bapak, selamat. Bapak telah menjadi tamu kehormatan kami juga pada malam kali ini ya. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa, Pak. Jangan mudah tertipu dengan orang, Pak. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Salam damai. Oke. Saya mau menilai tapi saya jelek banget caranya. Ya Bapak. Bapak sehat selalu ya. Ya, merdeka Pak, merdeka. Merdeka. Ya Bapak, itu keyakinan beliau ya. Kita nggak perlu ini ya, nggak perlu repot dengan keyakinan ya. Jangan mendebatkan apa yang diyakini tanpa diuji. Jangan mendebatkan orang yang jatuh cinta mati tanpa melihat siapa yang dicintainya. Jangan kalian debat itu. Rusak kalian nanti. Bahaya. Ya percuma. Lanjut. Uni, pertanyaan saya ini, tadi Siap. kan menyatakan bahwa nabi-nabi menyelamatkan kaumnya. Maksudnya Muslim kan yang menyelamatkan itu Allah. Tapi nabi-nabi kan dari awalnya Umi mengatakan bahwa Nabi Abraham, mohon maaf tapi saya tidak terlalu tahu bahasa-bahasa dari Muslim, tapi Nabi Abraham menyelamatkan kaumnya, Nabi Musa menyelamatkan kaumnya, Nabi Isa menyelamatkan kaumnya. Pertanyaan saya, Nabi Isa dan Nabi Musa menyelamatkan kaumnya pada saat kapan? Karena di kepercayaan Muslim sendiri, Nabi Isa adalah ponakan dari Nabi Musa. Terus kenapa Nabi Musa ini dia menyelamatkan kaumnya yang mana? Terus Nabi Isa dia menyelamatkan kaumnya yang mana? Sedangkan zaman mereka berdua hidup itu menurut Islam satu zaman. Terus Musa menyelamatkan kaumnya yang mana? Isa menyelamatkan kaumnya yang mana? Pertama, tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwa baik di Al-Quran maupun hadis ataupun riwayat sirah nabawi ataupun kisah-kisah Israeliat yang kami baca dan kami pahami mengatakan Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sejaman, itu tidak ada. Saya tidak tahu saudari saya ini dapat informasi dari mana. Kalau bisa tunjukkan literaturnya biar saya tahu buku apa yang dibaca sehingga mengatakan bahwa Nabi Musa itu satu zaman dengan Nabi Isa. Itu dulu. Yang kedua, pertanyaannya, umat apa yang diselamatkan? Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa juga Bani Israel. Karena mereka diutus pada saat zaman Bani Israel masih membutuhkan. Zaman Bani Israel masih ingin diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, berbicara tentang Nabi Musa yang sejaman dengan Nabi Isa, justru di kitab Anda di mana Yesus dan Nabi Musa pernah sejaman. Itu ada dalam Matius pasal 17 nomor 1 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 nomor 1 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia. Nah, yang sejaman dengan Musa itu ya Yesus. Nabi Isa nggak pernah sejaman dengan Nabi Musa. Justru yang sejaman dengan Nabi Isa dengan Yesus itulah Nabi Musa.
Ya. Nah, oke. Jadi tidak ada satupun dalil yang merujuk kepada prinsip konsepsi bahwa Nabi Isa itu sejaman dengan Nabi Musa, itu tidak ada. Ya, yang ada adalah mereka itu adalah dari keturunan yang kurang lebih sama. Dalam keyakinan Islam, kami tidak ada beberapa literatur yang pernah dipaparkan oleh Profesor Manahem Ali bahwa bahwa Sayyidah Maryam itu justru keturunan Lewi, bukan keturunan Yehuda. Tapi bukan itu yang kita bahas pada malam kali ini. Artinya, kalau dikatakan Ibnu Maryam itu keturunan Bani Israel, sebenarnya secara nasab tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak punya bapak. Nasab itu ke bapak, bukan ke ibu. Jadi makanya kenapa Isa itu dipanggil dengan Ibnu Maryam, bukan anak Daud. Kalau di Kristen kan Yesus dipanggil sebagai anak Daud. Padahal dia bukan anak Daud. Kalau anak Daud maknanya dia keturunan Daud, itu juga salah. Karena memang Yesus bukan keturunan Daud. Maka dalam Islam, Nabi Isa dipanggil dengan Ibnu Maryam. Karena faktanya memang dia tidak punya bapak dan tidak mungkin punya silsilah. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya bapak punya silsilah? Maka dalam Al-Quran, panggilan kepada Ibnu Maryam itu benar-benar tepat karena memang dia anaknya Maryam. Begitu. Silakan sister, lanjut. Oh iya, kalau memang ini adalah kepercayaan Muslim ya tidak bisa ditolak tuh kakak. No. Ini bukan masalah bisa ditolak atau tidak, tetapi mampu menolak atau tidak gitu. Kalau mampu ya silahkan tunjukkan. Kalau tidak ada bisa dibantah ya jangan katakan kami tidak membenarkan kalian menolak. Justru kami umat Islam ini adalah umat yang room ini dibuka untuk critical thinking loh. Tandanya kami tidak insecure dengan keimanan kami percaya diri dengan kebenaran Islam, dengan kami membuka komal untuk diskusi dan khusus ditanya sama Nunis. Tapi ketika ada pertanyaan yang bermuatan di dalamnya ketidaktahuan umat Kristiani, saya merasa berkewajiban untuk memberitahukan ayat-ayat yang pernah saya temukan dalam Bible, supaya kalian tidak lama-lama tidak tahu. Itu kenapa saya kadang kutip Bible untuk memberitahu kalian apa yang tidak kalian ketahui selama ini, begitu. Bahwa contoh Musa dengan Yesus pernah sejaman gitu. Mungkin begitu sisterku. Iya, Umi bisa saya tunjukkan Wikipedianya. Kalau misalnya saya tunjukkan Umi, bisakah Umi membantu saya gitu kan? Boleh sayang, boleh. Saya jangan punya pandangan-pandangan miring juga. Udah lah, it's okay. Oke, Islaman karena kan ya toh supaya silakan, kan sister. Sehatlah pikiran kita bersahabat siap, dengan sayang. baik. Oke kakak, ini kita membaca di Wikipedia toh tidak Nabi Musa tidak bersaudara dengan Nabi Isa, melainkan Nabi Isa adalah keponakan Nabi Musa. Keponakan Nabi Musa berarti ibu dari Nabi Isa bersaudara dengan Nabi Musa. Nabi Musa memiliki dua orang kakak yaitu Maryam dan Harun. Nabi Harun menjadi teman setia dan juru bicara Nabi Musa selama berdakwah. Nah, yang sama dengan kekristenan, di sini Nabi Musa memiliki dua orang kakak yaitu Maryam dan Harun. Itu sama dengan kitab kami. Tapi kalau Nabi Isa adalah keponakan Nabi Musa, interval usia dari Nabi Musa dan Nabi Isa itu sangat berbeda, sangat jauh. Gitu. Apakah ini bisa buktikan di dalam Al-Quran? Karena ini kan di dalam Wikipedia, berarti kan sudah ditulis secara benar berdasarkan fakta-fakta. Apakah Umi bisa membuktikan Nabi Musa itu tidak memiliki hubungan kekerabatan secara ponaan dengan Nabi Isa dari Al-Quran? Ya, nah lanjut. Tapi Wikipedia boleh Anda pakai untuk mencari informasi ya singkat-singkat padat. Tapi kalau tidak ada di dalam Islam pemahaman seperti itu, maka dipastikan itu bukan sumber Islam. Oke. Nah, mungkin maksud Anda bahwa mengatakan Nabi Isa sejaman dengan Nabi Musa dikarenakan adanya perkataan orang kepada kepada Sayyidah Maryam dalam Al-Quran ketika beliau berkata, "Ya ukhta Harun." Nah, mungkin begitu kali. Karena rata-rata umat Kristen begitu. Nah, ketika ada perkataan ini, "Ya ukhta Harun," apakah bisa dikatakan, "Wahai saudari Harun,"
Apakah bisa dikatakan Nabi Harun dengan ibunya Nabi Isa itu beradik kandung? Tidak. Karena bahkan di dalam kitab kalian pun ada teriakan dari seorang wanita, "Wahai anak Daud, apakah maksudnya itu Yesus adalah anak Daud betulan?" Tidak. Nah, istilah-istilah ini dipakai, ukhta. Nah, dalam ranah teologi, baik Yesus dan Nabi Muhammad menggunakan diksi yang sama. Coba perhatikan, saya tunjukkan ya dalilnya ya, bahwa ini bantahan untuk jawaban ukhta Harun. Perhatikan dalam Al-Quran ya, Al-Quran saya bukakan ayatnya, surah ke-7. Perhatikan kakak, dicatat ya, saya harus menjelaskan ini biar anda tidak salah paham. Surah ke-7 ayat ke-73. Surah ke-7 ayat ke-7. Ini menurut saya beliau ini mendapatkan informasi dari pernyataan ya ukhta Harun ya teman-teman, dan itu para orientalis menuduh bahwa itu bukti bahwa Nabi Musa sejaman dengan Nabi Isa. Itu dibawa oleh para pendeta-pendeta mereka ya. Nah, dalam kaidah berbahasa mereka tidak mengerti kaidah tradisi bahasa Semitik, bahasa orang Ibrani dan bahasa orang Arab. Mari kita lihat dalam surah ke-7 nomor 73 teman-teman, dalam surah Al-A'raf ayat ke-73, perhatikan diksi Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum solihan. Nah, ya ukhta, kalau untuk perempuan tuh ukhta atau ukhti, akhot dalam bahasa Ibraninya, panggilan untuk saudari perempuan. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu akhi, akhi. Kalau dalam bahasa Ibraninya saya lupa. Nah, artinya di sini ketika Allah berfirman menggunakan diksi saudara, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka soleh. Apakah seluruh kaum Samud itu adik beradik dengan Nabi Soleh? Tidak. Itu diksi yang digunakan dalam Al-Quran. Lalu kemudian apa diksi Al-Quran yang membantah penggunaan kata saudara itu maksudnya adik kandung? Dalam surah 49 ayat ke-10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Artinya orang-orang beriman mereka bersaudara. Maka Rasulullah pernah berbicara kepada sahabat, "Aku merindukan saudaraku." Lalu sahabat berkata, "Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Kalian adalah sahabatku, saudaraku adalah mereka yang mengikuti aku padahal mereka belum pernah bertemu denganku." Siapa mereka? Kami, saudaranya Nabi Muhammad. Apakah kami sejaman dengan Nabi Muhammad? Tidak. Jadi kata akhi, kata ukhti yang digunakan dalam Al-Quran bukan berarti adik kandung. Nah, lanjut. Ini juga dalam Yesus. Ini kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran seperti itu, maka Yesus juga begitu. Dalam Matius pasal 12 nomor 46 ayat ke-50. Silakan dibaca. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lalu seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Siapa ternyata ibu dan saudaranya? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Apakah murid-muridnya itu mamanya? Apakah murid-murid itu adik-beradik dia? Tidak. Paham kakak maksud saya di sini? Ya, paham. Nah, artinya kata akhot, kata ukhta, kata ukhti yang diteriakkan oleh seseorang kepada Sayyidah Maryam, "Ya ukhta Harun," bukan berarti kami memahami bahwa Nabi Harun dengan ibunya Nabi Isa itu sejaman dan beradik kakak. Karena dalam kitab kalian yang saudarinya Harun itu Miriam, bukan Maryam, Miriam. Begitu. Terima kasih pertanyaannya Kak ya, kakak manis, kakak baik. Semoga sehat selalu, semoga terjalin selalu silaturahim kita. Ya, salam toleransi. Uni, coba kamu jelaskan tentang Miriam, coba Uni jelaskan tentang Miriam. Emen, kamu dengar saya. Ya, Tema saya kita pada mau malam sama hari Uni. ini. Yang mau sama Uni. Turunkan aja, Kamu nggak ada diam. guna. Nggak, Ini turun dia aja. Kalimantan ini kan orang pendiam. Turunkan aja. Ya sudah ngomong sama Uni. Nggak, Daya turunkan aja. Kalimantan diam aja ya. Uni jijik. Ternoda Uni, ya Allah. Ayo, tersakiti Uni. Tidak. Dia lupa mungkin, dia habis mengamsal tapi belum mandi junub. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa. Yuk. Dia masih ingat. Kasian banget sih Emen. Hidup nggak dihargai, nggak dianggap. Sama kayak ini. Sama kayak ingus dibuang. Emen kayak Abang ingus Ida. dibuang. Oke, selanjut.
Waktu adalah ilmu, waktu adalah ilmu. Kalau orang lain waktu adalah uang, bagi saya waktu adalah ilmu, waktu adalah ilmu. Ini teman-teman, sekali lagi saya katakan, kalian kalau seandainya terlalu banyak dosa, nggak mau dihukum, ingin enak masuk surga, jadi Kristen. Jadi tolong umat Islam yang jahat-jahat ya, pindah kalian jadi Kristen, serius. Ini serius loh. Enak loh, kayak Syiah yang udah pindah ke Kristen itu. Tolong kalau seandainya ada umat Islam yang banyak dosanya, tapi nggak mau masuk neraka, tapi nggak mau beramal baik, jadi Kristen. Serius. Begitu, lanjut. Abang Libra, Kristen ya? Yap, saya Kristen. Saya menggarisbawahi ada bahasa Mbak yang di atas itu tadi menyatakan kalau yang mau jadi penjahat, mau jadi orang jahat ikut Kristen. Tapi kalau mau Salah, bukan gitu dalilnya. Kalian orang jahat yang terbiasa berbuat jahat, kalau ingin selamat masuk surga tanpa perlu berbuat baik, masuk Kristen. Nah, Ingin masuk itu surga. pertanyaan Gitu. saya. Artinya apa maksud bahasa itu, pengertiannya gitu? Oke. Yesus mengatakan dia diutus. Yesus berkata bahwa dia datang untuk para pendosa. Benar nggak? Tahu dalil itu? Yap. Artinya Yesus ini menyelamatkan yang mendatangi orang-orang yang berdosa. Contoh Paulus. Paulus itu pembunuh Stefanus. Paulus itu adalah orang yang menyesah murid Yesus, Farisi munafik, betul? Di-mute dulu bang, jawabnya betul, angguk aja gitu. Kalau betul ngangguk gitu, di-mute aja biar nggak double. Maka ternyata Paulus didatangi oleh Yesus karena Yesus datang untuk orang berdosa. Paulus berdosa membunuh Stefanus, dia dihukum nggak sama Yesus? Duh, terpental. Oke, mudah-mudahan ada orang yang lebih berilmu agar bisa membagikan pengetahuannya tentang pengajaran mereka juga kepada kita ya teman-teman ya. Ya, kita diskusi sedikit ya, santai ya, nggak usah menghujat. Diskusi ya. atau bertanya? Ini tentang keselamatan. Saya kan bertanya, ini tadi saya mau bertanya. Tadi kan Uni Rifa bilang kalau Kristen itu penjahat paling enak sekali kalau masuk Kristen ya, di Kristen ya. Ya. Karena tidak perlu berbuat baik dan auto surga kalau jadi Kristen. Tidak perlu berbuat baik, masuk surga. Begitu ya? Menurut ajaran Calvinis dan menurut ajaran Pak Pendeta Esra Soru, dengar ya, menurut pengajaran orang-orang Calvinis dalam konteks soteriologi, pengajaran Calvinis itu yang menyelamatkan adalah iman bukan perbuatan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Maka kalau ada para penjahat seperti Paulus jadi penjahat, kalau ingin selamat tanpa perlu berbuat baik, cukup masuk Kristen, maka auto surga. Maka saya katakan, agama Kristen agama terbaik untuk para penjahat. Oh gitu. Waduh, luar biasa itu kalau pandangan Uni Rifa seperti itu. Tapi gini ya. Ya dibantah saja, brother, dibantah saja. Saya dasarnya apa? Dasarnya adalah pengajaran Calvinis yang mengatakan, seperti Pak Pendeta Esra suruh bilang, bahkan itu Paulus yang mengajarkan, iman yang menyelamatkan bukan perbuatan. Betul. Maka bantah. Betul kan? Ya sudah, berarti apa yang mau diinikan kalau betul. Oke. Tapi ini ya. Keselamatan di dalam Kristen itu adalah anugerah. Itu anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Betul Uni Rifa mengatakan. Betul berarti. Bukan karena perbuatan baik. Jadi saya pertegas ya, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah, ya keselamatan di dalam Kristen itu adalah menerima Yesus, beriman kepada Yesus, ya sebagai juru selamat. Karena jelas dikatakan di Alkitab, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus itu sendiri. Ya, itu udah jelas sekali tuh. Nah, terus jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus, bukan karena perbuatan baik. Jadi kalau Kristen ya menerima Yesus, yaitu harus dibaptis. Dibaptis adalah meninggalkan dosa lama, ya. Dia terlahir kembali menjadi manusia baru. Jadi baptis itu dibersihkan dari dosa-dosa. Itu ya. Jadi kalau seorang penjahat, ya kan, perampok, pemerkosa, pembunuh, ya kan, terus dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam artian dia bertobat. Tidak bisa seorang pemerkosa, pembunuh,
ya perampok menerima Yesus tapi dia nggak bertobat. Jadi dia harus menerima baptisan dulu. Di baptis itu dibersihkan dari semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itulah dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena keselamatan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus sendiri. Jadi kalau dikatakan Uni Rifa tadi penjahat perampok, ya beriman saja kepada Yesus. Beriman tapi ya itu harus menerima dirinya untuk dibaptis, dibersihkan, dia bertobat, meninggalkan dosa-dosa lama. Itu maksudnya Uni Rifa. Jadi jangan dikatakan bahwa penjahat perampok itu enak, ya kan? Terima saja Yesus. Jadi kan cuma dibaptis apa kurangnya Pak? Dibaptis cuma dicelupin di air doang, emang susah dibaptis, mandi doang. Gini. Jadi dibaptis itu dia bertobat. Itu adalah tanda pertobatan. Dibaptis itu tanda pertobatan, membersihkan diri dari segala perbuatan jahat sebelumnya. Jadi dia terlahir baru, menerima Yesus. Itu maksudnya Uni Rifa. Jadi bukan menerima saja tapi tidak mau dibaptis, wah itu bukan kayak gitu maksudnya. Oke. Baik, teman-teman perhatikan, ini adalah argumen saya yang saya bisa pertanggungjawabkan, bahwa doktrin yang diusung oleh orang Kristen mayoritas, apalagi orang-orang Calvinis, apalagi Martin Luther yang mengatakan imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan, itu doktrin. Doktrin ini berbantahan dengan realitas yang ada dalam Bible. Karena ternyata ada yang diampuni dosanya karena perbuatan. Lukas pasal 7 nomor 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi perempuan sundal ini diampuni oleh Yesus karena perbuatan baik. Apa itu? Perbuatan kasih. Jadi kalau ada yang mengatakan kami selamat bukan karena perbuatan tapi karena iman, ini wanita ini diampuni dosanya karena perbuatan, berbuat kasih. Lanjut, bahkan Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal 2 nomor 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ini kalau ada lagi-lagi Kristen yang mengatakan perbuatan tidak bermanfaat, tidak ada masalah. Buktinya dalam kitab, ya, teman-teman, satu hal yang teman-teman saya akan cross check sekarang juga. Kitab Yakobus ini kitab yang dianggap surat geram oleh Martin Luther karena bertentangan dengan doktrin doktrin Calvinis yang menyelamatkan adalah iman, itu kasih karunia, bukan karena perbuatan. Dalam kitab Yakobus, teman-teman perhatikan pasal kedua nomor 20 sampai 22 ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya, saudara-saudara yang terkasih? Jadi kalau ada yang mengatakan dibenarkan karena iman, diselamatkan karena iman, realitasnya bertentangan dengan beberapa ayat, salah satunya adalah surat Yakobus. Dan ternyata surat Yakobus menurut Martin Luther itu termasuk surat jeram yang diragukan. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin mayoritas Kristen yang mengatakan pengajaran Paulus yang menyelamatkan adalah iman, bukan perbuatan. Begitu. Ya silakan King Richard. Oke, giliran saya ya. Oke, makasih Uni Rifa. Enak nih diskusi kayak gini kita ya. Jadi nggak saling membantah-bantah ya, jadi saling gantian ya. Jadi gini Uni Rifa, menerima Yesus ya, menerima dirinya untuk dibaptis ya kan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, sudah pasti kalau sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, sudah pasti dia akan berbuat baik. Itu sudah pasti, karena Yesus mengajarkan ya, hormatilah orang tuamu, kasihilah sesamamu. Itu ajaran Yesus loh. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, doakanlah musuhmu, musuh didoakan loh. Ya, jadi itu dimaksudkan di situ. Kalau sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, ya dia pasti akan berbuat baik. Jelas benar ada dikatakan di Alkitab, iman juga tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Benar ya, itu ada di Alkitab dikatakan. Anda beriman saja, banyak itu orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat ya, Yesus mengecam ahli Taurat, ahli Farisi. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan agama, ya kan, hari raya Sabat, ya kan, mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu sama dengan kemunafikan. Itu sia-sia. Banyak yang begitu. Pendeta mengajarkan di gereja begini ya, kasihlah sesamamu ya kan,
ya santunilah yatim piatu, janda-janda, tapi dia tidak melakukan, itu sama dengan munafik, iman tanpa perbuatan. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Yesus, menerima kita untuk dibaptis, ya sudah pastilah harus sejalan dengan perbuatan. Jadi bukan cuma iman saja, tapi tidak ada saudaranya, keluarganya atau tetangganya yang susah tapi tidak membantu saudara-saudaranya. Itu sama saja bohong. Jadi gitu maksudnya nih, Rifa. Nah, gitu. Oke ya. Boleh, Oke, maka doktrin, maka doktrin yang mengatakan iman yang menyelamatkan bukan perbuatan-perbuatan itu telah hancur, teman-teman, telah gugur ya, teman-teman. Ternyata keselamatan juga bergantung kepada perbuatan-perbuatan baik. Clear diskusi kita. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku kami pasti masuk surga, bullshit. Kenapa? Tergantung perbuatannya. Tergantung perbuatannya. Walaupun dia beriman kepada Yesus, kalau dia tidak berbuat baik, ya sudah masuk neraka jahanam. Jadi, kalau ada orang-orang Kristen yang datang-datang kepada kalian, kami pasti surga. Emang kamu tanya sama mereka, apakah kau bisa memastikan kalau hidupmu akan beramal soleh sampai kau mati? Apakah kau bisa memastikan kalau kau tidak pernah berbuat dosa? Kalau mereka bisa memastikan, teman-teman, mereka berdusta. Karena tidak ada kepastian bahwa ketika orang dibaptis, dia pasti langsung berubah jadi malaikat. Tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat salah lagi, langsung berbuat baik. Kalau itu ada, satu orang Kristen dibaptis dalam nama Yesus, maka setiap hari dia tidak pernah berbuat dosa, semua perbuatannya sampai mati, baik saya yang akan jadi Kristen. Tapi tunjukkan satu orangnya dulu. Siapa itu yang begitu? Tunjukkan kepada saya, dari mulai Kristen hadir di Antioquia, mulai pembaptisan dilakukan, sampai sekarang detik ini ada satu orang Kristen ketika dibaptis tidak pernah berbuat salah seumur hidupnya. Satu saja. Ya, itu. Jadi teman-teman, gugur ya doktrin yang mengatakan bahwa hanya iman yang menyelamatkan, perbuatan tidak bermanfaat, perbuatan amalan baik tidak ada. Ternyata itu gagal karena di ayatnya sendiri justru iman tanpa perbuatan itu mati. Begitu teman-teman. Silakan Pak, selesai. Saya sudah clear dengan meluruskan doktrin yang keliru itu. Ini Rifa, Anda masih salah menafsirkannya. Jadi saya pertegas lagi ya. Keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah bukan karena perbuatan baik, ya. Tapi karena iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus apa? Memberikan diri kita untuk dibaptis. Ya kan, meninggalkan semua dosa-dosa kita, dibersihkan, seperti lahir baru lagi, ya kan. Setelah itu kita sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti iman itu ada dalam diri kita. Ya, iman apa yang Yesus ajarkan? Kasihlah sesamamu, ya, berilah bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita cuma beriman saja tapi tidak berbuat baik, ya jelas juga sia-sia juga jadinya. Maksudnya gitu, Umi Rifa. Jadi harus ada dengan perbuatan. Karena banyak orang akan berkata, Yesus pernah mengatakan, Tuhan, aku menyembuhkan, memakai namamu atas nama Yesus. Bukan ya, gitu ayatnya Pak. Bapak baca betul-betul. Matius 7 nomor 21 itu. Tidak semua masuk surga. Ya kan? Enggak baca betul lah ayatnya. Jangan dipelintir. Ingatlah engkau, ya kan? Aku tidak mengenal engkau. Kalian itu orang munafik. Ya, kelihatan rohani dari luar. Rajin ibadah, ya kan? Rajin ke gereja. Tapi tidak mempraktikkan, ya, dengan perbuatan, ya, mengasihi saudaranya. Yang kayak gitu, banyak orang-orang munafik yang kayak gitu, yang Yesus maksudkan, ya. Jadi kita iman juga dengan perbuatan, itu sama. Kalau beriman saya tidak ada perbuatan, kan jelas Alkitab mengatakan itu hakikatnya adalah mati, itu sia-sia, ya. Jadi harus sejalan dengan perbuatan juga, ya kan. Nah, kalau ada orang yang, bagaimana dengan orang yang berbuat baik tapi dia tidak mengimani Yesus, tuh kan ada juga yang pertanyaan seperti itu kan, jadinya kan, ya, dia baik, dia menolong, tapi dia tidak mengenal Yesus. Itu ada, itu rahasia Tuhan lah ya, untuk keselamatan tentang dirinya dia, ya kan.
Tapi sudah jelas dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kamu sudah mengenal Yesus, ya terimalah Yesus, bertobatlah, terima dirimu dibaptis, ya, kembali ke kehidupan yang baru, ya, beribadah, beriman kepada Yesus dan berbuat semua apa yang diajarkan Yesus. Kita kan seperti yang tadi hukum kasih itu seperti itu. Jadi keselamatan juga tanpa perbuatan adalah mati. Terus balik tanya ini Uni Rifa, ya. Saya tanggapi dulu baru bertanya. Saya tanggapi dulu baru bertanya biar saya nggak lupa. Teman-teman perhatikan ya, kekonsistenan beliau ini kita perlihatkan. Ada dua. Yang pertama, Anda mengulang-ulang ayat tidak ada di kolong langit ini yang oleh namanya semua akan beroleh keselamatan, betul? Berarti setiap keselamatan itu harus menggunakan nama Yesus, betul? Ya. Betul. Kenapa Henok dan Elia bisa selamat tanpa Yesus? Pakai nama siapa dia selamat? Henok sama Elia. Ya, itu kan di perjanjian baru. Ini yang berarti nggak semua orang. Mereka kan orang, Pak. Berarti Bapak bilang gini dong. Nggak salah diksinya. Saya luruskan diksinya. Tidak semua orang. Iya, Bapak gini apa sih? Premis saya itu, ya dalilnya apa? Tidak ada di kolong langit ini yang oleh karena namanya beroleh keselamatan. Berarti menggunakan nama Yesus orang bisa selamat. Tahu-tahu di zaman perjanjian lama Yesus belum ada, nama Yesus belum ada, udah banyak yang selamat. Udah ada diantaranya Elia dan Henok. Berarti itu ya klaim doang, karena faktanya udah ada yang ke surga tanpa kenal nama Yesus sebagai Tuhan. Itu satu. Nah, yang selanjutnya, pertanyaan saya simpel, silakan dijawab saja. Saya ingin lihat konsistensi Anda. Amal perbuatan menyelamatkan atau tidak? Silakan dijawab. Singkat, padat, dan cepat. Biar Anda bisa bertanya ke saya. Amal perbuatan baik menyelamatkan atau tidak? Silakan Pak Richard menanggapi. Itu tadi tentang Henok dengan Elia ya. Itu di masa perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia. Nggak perlu dibilang Pak, saya juga tahu kalau itu perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Ngapain diulang? Lisa juga tahu itu Pak. Ya, aku udah jawab. Jadi itu bukan. Karena di luar sebelum kedatangan Yesus. Ya, setelah kedatangan Yesus ke dalam dunia, ya itulah keselamatan. Itu hanya di dalam nama Yesus itu sendiri. Iya, jadi terbatas ya. Terbatas, cuman ketika Yesus datang aja, yang belum-belumnya nggak pakai nama Yesus tapi bisa selamat. Udah clear, nggak usah dijelaskan, berarti udah clear ya. Udah. Sekarang jawab pertanyaan saya itu Pak. Apakah amal perbuatan baik menyelamatkan manusia? Perbuatan baik ya, itu jelas menyelamatkan manusia dengan beriman kepada Yesus. Dia harus beriman kepada Yesus. Kalau dia berbuat baik saja tidak beriman, ya sorry ya, itu nggak tertulis ya. Saya hanya apa yang tertulis di Alkitab, ya kan? Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, itu anugerah Tuhan, ya. Yesus ya, Yesus. Kalau kita sudah mengimani Yesus, sudah pasti kita akan berbuat baik. Banyak orang yang sudah Bapak mengatakan tidak berbuat baik. Pakai data itu, pakai data konsensus. Dinda minta data. Baik ini. Minta data. Pak Richard. Oke, baik. Pak Richard, Anda boleh menyelesaikan narasi Anda, sesuaikan dengan datanya. Boleh kami minta data yang setiap hal yang Bapak sampaikan. Data itu, Linda, Uni spesifik minta data. Setiap orang yang dibaptis dipastikan berbuat baik. Itu datanya. Uni minta konsensus bahwa setiap orang dibaptis tidak lagi pernah berdosa dan semua berbuat baik. Itu Uni minta datanya. Karena itu kalau dia yang bilang kan, emang dia mewakili seluruh orang Kristen di dunia kan enggak? Oke, baik. Silakan Pak Richard. Ya jelas ini di kitab Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kan? Ketika kita menerima Yesus, sudah pasti kita mengikuti teladan apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu, doakanlah musuhmu. Ya seperti itu. Sudah pasti kalau kami menerima Yesus, kami mengikuti teladan apa yang diajarkan Yesus. Bapak sudah buka datanya, bisa diperlihatkan dengan kami data yang Bapak buka? Ya ini yang saya katakan, Yakobus 2 ayat 17. Silakan Pak. Yaudah nggak apa-apa, nggak usah Dinda, itu kita udah baca ayatnya. Udah nggak apa-apa. Ya udah. Nggak. Bisa lihat di sana Uni? Ya, Uni udah tahu ayat itu. Uni udah tahu ayat itu. Karena itu yang Uni baca. Yang baca tadi ayat itu Uni tadi. Teman-teman, mari kita buktikan. Ada tadi pernyataan seseorang yang memastikan kepastian itu datang dari manusia, nih ngeri teman-teman. Apa kata Pak Richard? Setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus dipastikan mengikuti semua pengajaran Yesus. Betul Pak Richard? Sudah jelas. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis, dia akan menerima
Oke, selesaikan dulu nih. Begitu ya. Pasti akan diikuti ya Pak setiap pengajaran Yesus ya, pasti ya. Gini ini Rifa, tidak semua, karena ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan, ada ayat yang mengatakan tadi. Konslet otaknya, bautnya satu hilang, kena lockdown. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya Yang mati. saya bahas yang pasti Yesus tadi, mau, Pak. Saya setiap ayat yang orang Bapak baca itu udah Bapak ulang-ulang, saya udah nggak masalah. Saya nggak bahas ayat Benar. itu. Saya bahas Aku jelasin omongan dulu. Bapak kepastian tadi. Setiap orang yang telah dibaptis, ya, itu wajib melakukan teladan pengajaran apa yang dikatakan Yesus. Tapi ada Yaudah. juga yang tidak melakukan itu, makanya Yesus mengatakan, iman, kamu beriman, tapi tidak diaplikasikan, melihat saudaramu susah, kamu tidak berbuat sesuatu, sama saja bohong juga. Itu Yaudah. maksudnya. Iya, oke. Saya mau mengkonfirmasi lagi nih. Jangan menjelaskan lagi, cuman konfirmasi doang. Berarti Pak Richard ini orang Kristen yang dipastikan mengikuti semua ajaran Yesus ya? Pasti ya. Kalau tidak berarti Bapak masuk neraka ya? Gini, Mati ya? kalau kita Duh, gini menerima lagi. Yesus, Saya cuma konfirmasi doang loh. Saya nggak akan bisa menguji orang lain, Pak. Saya hanya bisa menguji Bapak, karena Bapak yang bicara di sini. Maka ketika Bapak bilang, kalau saya dibaptis, pasti saya mengikuti semua ajaran Yesus. Kan gitu kata Bapak. Maka saya konfirmasi lagi, apakah betul Bapak dipastikan mengikuti semua ajaran Yesus? Kalau tidak ada yang, kalau Bapak tidak ikuti ajaran Yesus, maka iman tanpa perbuatan mati. Maka Bapak masuk neraka. Betul tidak itu? Coba. Baik, silakan Jadi Pak gini. Richard menanggapi. Oke ya, sekarang gini ya Rifa ya. Kalau kita sudah menerima baptisan, kita Diulang sudah lagi. membersihkan, dengar dulu, ya, kita sudah menerima Yesus, ya, hidup baru, ya, haruslah kita sebagai orang yang mengimani Yesus mengikuti teladan pengajaran apa yang disampaikan oleh Yesus. Udah 5 kali Tapi, Bapak ulang itu. ada juga orang, sabar nih Rifa, ada juga orang yang sudah dibaptis, tapi juga masih jatuh dalam dosa, ya kan? Ada. Tidak menjamin bahwa orang yang sudah dibaptis pasti akan tidak jatuh dalam dosa. Pasti juga akan jatuh juga dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia harus bangkit kembali, ya, istilahnya ya, minta pertobatan, ya kan? Bertobatan, akhirnya Yesus juga mengampuni. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu pengampun. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jadi terkadang kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, biasanya iblis tidak senang. Jadi iblis selalu datang menggoda iman kita, ya, supaya jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita sadar kita sudah berbuat salah, kita bangkit kembali, ya, minta pengampunan, Yesus Tuhan pasti mengampuni karena Dia adalah kasih. Gitu. Oke, terima kasih. Udah panjang ya. Saya tidak bantah itu. Saya hanya mengkonfirmasi. Lagi-lagi saya konfirmasi. Berarti minta ampun kepada Yesus pasti diampuni Yesus. Pasti. Yesus mengatakan. Ya kalau gitu ngapain dia mati di tiang salib, Pak? Untuk menebus dosa. Kalau ternyata minta ampun aja bisa diampuni, ya elah Bapak. Ribet kali Tuhan Bapak, Pak. Untuk menebus dosa. Halo? Ngapain dia mati di tiang salib? Kalau ternyata minta ampun aja bisa diampuni, Pak. Sudah Uni? Ya tadi saya mau konfirmasi masalah itu. Saya tadi kan Bapak ini mengatakan setiap yang dibaptis pasti berbuat baik. Ini kata-kata pasti ini klaim bombastis Adinda Kulisa. Seolah-olah Bapak ini bisa memastikan setiap orang yang menyembah kepada Yesus pasti berbuat baik. Tapi kemudian dikoreksi lagi tadi. Ya ada juga yang berdosa sih, tapi mereka bertaubat. Ya kalau gitu apa gunanya perkataan bahwa iman menyelamatkan bukan perbuatan? Kalian diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kalian telah dibaptis. Kalau ternyata orang-orang setelah dibaptis bisa jatuh ke dosa, dan justru ketika dia diampuni setelah bertobat, belum tentu dia bisa bertobat. Berarti tidak semua yang dibaptis itu pasti masuk surga. Maka gugur sudah doktrin yang mengatakan bahwa setiap orang yang dibaptis dan menjadi Kristen itu sudah ada kepastian surga. Kenapa? Tergantung amal perbuatannya juga, coy. Kalau dia nggak berbuat amal, ya sudah masuk neraka jahanam juga. Jadi pertanyaannya ngapain Yesus disalib, nebus apa gitu? Baik, silakan Pak Richard merespon. Ya, oke, ini Rifa. Jadi kenapa Yesus harus mati di kayu salib kalau ternyata Dia tidak bisa mengampuni?
ya kan? Jadi gini, ini panjang lagi ceritanya nih Rifa, kita kembali Panjang lagi ceritanya ya, panjang. ya tentang dosa waris. Jatuhnya Anda ke dosa waris lagi. Jangan Karena terlalu panjang Pak, singkat, padat, jelas Pak, dan tepat. Karena kalau terlalu panjang malahan nanti nggak jelas, nggak tepat ya, jadi kemana-mana ya. ya, Silakan Pak. karena manusia awal adalah Adam ya, jatuh ke dalam dosa ya, akhirnya persekutuan antara manusia dengan pencipta itu putus ya, akhirnya manusia diusir ke dalam dunia ya kan. Manusia karena berdosa ya, upah dosa adalah maut ya, akhirnya keturunan Adam, kita ini ya mewarisi dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Adam ya. Jadi sifat-sifat dosa itu ada dalam diri kita karena dari Adam yang pernah melakukan dosa itu. Jadi dikatakan jelas dosa itu adalah maut. Jadi di perjanjian lama kalau kita minta pengampunan kepada Bapa pencipta itu harus ada pengorbanan hewan ya, seperti domba ya kan. Harus dipotong gitu kan, disembelih. Itu ya kan. Jadi hubungan manusia dengan pencipta jauh beda pada saat di Taman Eden. Manusia selalu bersekutu, berbicara dengan pencipta, dengan Bapa di atas, di surga, ya kan? Jadi karena kita di dalam dunia, kita tidak lepas dari dosa-dosa yang kita warisi dari Adam. Karena ayatnya mengatakan begitu besar kasih Allah ke dalam dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi karena begitu besar kasih Bapa kepada ciptaannya kita ini, dia tidak mau ciptaan ini semakin jauh dari dia. Jadi Yesus datang ke dunia adalah firman-Nya untuk sebagai jembatan antara manusia yang berdosa dengan Bapa sebagai pencipta. Dia adalah jembatan. Karena kita manusia tidak mampu berhadapan dengan Bapa karena kita ini orang berdosa. Jadi dibutuhkan orang yang bersih, suci, ya itulah dalam diri Yesus itu, ya sebagai penebus, yang sebagai jembatan menjalin hubungan kembali antara pencipta dengan ciptaannya. Bolehkah saya bertanya balik nih? Ya boleh, tapi saya tanggapi dulu. Setelah Uni menanggapi. Setelah Uni Soalnya yang menanggapi. saya minta yang telah disampaikan ya, saya tidak menanggapi malahan. Saya mengkonfirmasi loh. Penjelasan Anda itu saya konfirmasi berubah lagi, dikonfirmasi berubah lagi. Jadi tolong konsisten lah. Ya, teman-teman perhatikan ya. Saya tuh cuma konfirmasi tadi. Bapak ini mengatakan dipastikan kalau orang dibaptis itu pasti akan berbuat baik. Ternyata diulangi di penjelasan selanjutnya ya enggak juga. Kadang ada berbuat dosa juga. Nah kalau udah minta ampun ya diampuni ya. Kalau bisa ternyata Yesus mengampuni tanpa harus mati ya ngapain dia mati? Kan itu pertanyaan kita. Lalu Bapak ini menjelaskan lagi bahwa ya dulu Adam bersama-sama dengan Tuhan hidup sejaman. Habis itu dia berantem dengan Tuhan terus kemudian Tuhan putus hubungan dengan Adam. Pak, kalau memang seperti itu kenapa Tuhan bisa ketemu sama Ibrahim, bisa bergelut sama Yakub, bisa mendatangi Musa katanya loh dalam doktrin kalian katanya sudah putus hubungan sama ini Tuhan kalian gimana sih Pak? Putus hubungan atau masih baikan ya sama manusia nih? Kan gak nyambung. Kalau putus hubungannya sama sekali jangan ketemu sama manusia lah. Tapi kalian percaya bahwa Tuhan sering ketemu sama manusia. Abraham ditemuin, Yakub ditemuin, Musa ditemuin. Katanya udah putus hubungan. Henok diangkat ke langit, Elia diangkat ke langit. Kalau putus hubungan putus aja Pak, jangan putus nyambung kayak orang pacaran nggak jelas gitu. Mana yang betul nih? Karena Yesus mati di tiang salib untuk menyatukan hubungan Allah dengan manusia loh. Ngapain harus mati Pak? Repot-repot orang udah ada kebaikan baik. Abraham udah baikan Pak sama Tuhan, makanya Abraham dipilih Tuhan. Musa udah baikan Pak sama Tuhan, makanya diutus Tuhan. Itu Yakub bahkan berantem bergelut kalah Tuhan Pak, sampai terpelecok pahanya. Jadi yang benar tuh yang mana? Tuhan baikan sama manusia atau nggak baikan nih? Jadi penjelasan Bapak itu menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Makanya Bapak kalau menjelaskan tuh clear gitu loh. Jangan berkontradiksi dengan kitab Bapak. Bapak tadi bilang Adam berdosa. Saya pengen tahu deh Pak. Sebanyak itu ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Di ayat mana sih yang mengatakan Adam itu berdosa Pak? Ya itu aja. Habis itu Bapak bertanya deh. Iya, ada ayatnya di Alkitab ya tentang kejatuhan manusia dalam jadi dosa. Kejadian ya. Sementara itu kalau itu aku buka ini lagi. Ini kita silakan, ini kan Bapak. Silakan kita berbicara sesuai data dan fakta, bukan hanya asumsi atau katanya. Silakan. Tapi ginilah, tanpa
Aku harus cari satu-satu nih ya. Tapi sudah jelaskan di situ Adam memakan buah itu berdosa apa enggak? Pak Richard, tahan dulu, sesuaikan dengan data. Bapak boleh menjelaskan, sertakan dengan datanya, Pak. Dan jika Bapak ingin meminta data terkait penjelasan dari Unirifa, saya juga tidak membatasi itu, silahkan Bapak sampaikan. Seperti itu. Nah, ini di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang dimaksud tadi Unirifa tentang putus hubungan. Putus hubungan itu maksudnya hubungan persekutuan ya dengan Bapa dengan penciptanya ya. Jadi dikatakan ini manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, beda pada saat Adam dengan Tuhan ya pencipta sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Ayat berapa yang dikutip? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh lagi-lagi Paulus mengatakan Musa berdosa, Abraham berdosa ya, teman-teman ya. Jangan sebentar nih, saya dulu nih. Ya, jadi dan oleh karena kasih karunia ya yang telah dibenarkan diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ya jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Nah, jadi itu dikatakan ya hubungan kemuliaan Allah pencipta dengan ciptaannya itu terputus ketika Adam jatuh dalam dosa sehingga Adam diusir dan kita ini keturunannya itu mewarisi sifat-sifat dosa yang dibawa oleh Adam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika juga bangsa Israel, bangsa yang dipilih, ya mereka juga jatuh ke dalam dosa, bangsa yang tegar tekuk, ya masih juga menyembah walaupun Nabi Musa sudah turun hukum Taurat, tapi juga mereka bangsa keras kepala, masih buat patung penyembahan. Nah itu akhirnya Tuhan tidak mau ini ciptanya semakin jauh dari dia, makanya karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan Yesus sebagai jembatan antara pencipta dengan ciptaan. Ya itu yang tadi. Nah, jadi gini Unirifa, saya mau tanya balik kalau dari sisi saudara Muslim, keselamatan itu apakah hanya dengan perbuatan baik saja? Itu saja cukup? Apakah kok? Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Pertama beriman dan beramal soleh. Dan menurut riwayat hadis ahad yang disampaikan oleh Umar Ibnu Khattab, amal perbuatan itu tergantung niat. Jadi tidak semua amal itu adalah baik kalau terlihat baik. Contoh, Baim Wong dia mensedekahkan uangnya 1 miliar. Apakah Baim Wong selamat? Belum tentu, tergantung niat. Karena dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang sholat. Bahkan amal baik yang merupakan kewajiban bagi manusia yang beragama Islam bisa membuat dia celaka karena sholatnya bukan karena Allah. Jadi perbuatan baik yang mana? Yaitu yang karena niatnya karena Allah. Karena dalilnya apa? Innama a'malu biniat. Jadi sistemnya dalam Islam begini. Masuk surga itu kenapa? Beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu diterima kenapa? Kalau niatnya karena Allah. Innama a'malu biniat. Tergantung niatnya. Kalau amalnya terlihat baik tapi niatnya bukan karena Allah, ditolak. Karena niatnya bukan karena Allah. Karena dalilnya tadi innama a'malu biniat. Jadi apakah amal perbuatan menjadikan asbab orang selamat? Iya betul. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Jadi kalau Anda duduk ongkang-ongkang kaki, dosa banyak, ngupil aja tiap hari, nggak pernah berusaha, aduh pengen masuk surga tapi nggak perlu berbuat baik, udah deh beriman aja dulu. Habis itu ternyata nggak wajib juga berbuat baik. Enak banget hidup lu. Emang surga bapak lu kan gitu ya? Oh iya, dalam iman kalian surga bapak kalian ya. Ya walaupun itu bukan makna sesungguhnya ya. Tapi dalam Islam nggak gitu. Kerja aja kita kalau ada orang dalam namanya nepotisme loh. Apalagi ada orang dalam surga. Waduh. Ini Tuhan macam mana ini, giliran orang jahat tinggal dipilih, dicomot, dibersihkan dari kotoran. Ini sama kayak membersihkan kotoran nih. Dia kotoran tapi dicuci, tetap kotoran. Kalau dalam Islam enggak. Berjalan namanya kafarat, berjalan namanya yang disebut dengan hukuman. Bahkan kenapa dalam Islam tertusuk duri pun kami penebus dosa. Artinya dunia ini adalah tempat kami melaksanakan amalan baik karena Allah dan tempat kami menghapus dosa karena Allah. Inilah Islam. Inilah Islam. Bukan Tuhan yang mati terus menebus orang-orang jahat terus enak-enak tanpa berbuat baik.
yang menjadi pertanyaan dalam benak saya dari tadi penjelasan Pak Richard, karena saya sudah menjawab, nanti silakan ditanggapi. Wajib nggak sih berbuat baik dalam iman Kristen? Nah, silakan. Itu aja pertanyaan tadi nggak dijawab, ya sudah lah. Wajib nggak sih berbuat baik dalam iman Kristen? Silakan. Kalau kami wajib. Kalau nggak berbuat baik, percuma iman itu. Itu namanya bohong, janji caleg, dusta, takiyah. Jelas, ini saya jawab dengan ayat ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, berarti kalau ada orang Kristen tidak berbuat baik, maka masuk neraka atau masuk surga? Silakan dijawab. Orang Kristen ya tidak berbuat baik ya sudah jelas masuk neraka. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Mantap. Sudah ya teman-teman ya. Mengikuti ajaran Yesus, teladan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu. Ya, jadi entah apa, jadi entah ngapain Yesus menebus ya. Ya, jadi entah ngapa juga tidak akan masuk surga. Ya, oke, udah clear ya teman-teman. Kalau mereka tidak berbuat baik, mereka masuk neraka jahanam ya. Jadi kalau mereka bilang sama kalian, kami pasti masuk surga, ludahi mereka. Sejak kapan lu dijanji masuk surga? Lu kan belum tentu bisa berbuat baik. Mana tahu lu besok berbuat dosa. Gituin ya teman-teman ya. Jadi dusta kalau mereka bilang kami pasti masuk surga. Dan lagi pula kalau memang kebaikan itu menjadi asbab masuk surga, ngapain juga kalian ditebus Yesus ya? Guna penebusan itu apa gitu? Tuh kalian juga kalau udah beriman jadi Kristen belum tentu masuk surga juga gitu. Waduh, ribet banget ya bang. Ya udahlah bang, lanjut. Oke, ini Rifa. Nggak ribet lah, sebenarnya cara meresponnya aja nih Rifa. Jadi gini, kalau kita sudah beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah pastilah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu sudah pasti. Yesus juga mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tapi yang harus mendahului dulu, kita harus percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah pasti kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus meneladani apa semua yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita tidak melakukan, sama juga, ya tidak, itu sia-sia juga. Harus dengan aplikasi dengan perbuatan. Ya kan, iman saja tanpa perbuatan tuh sudah jelas. Oke, baik. Begitu, Terima kasih. Pak. Clear ya. Kalau begitu Bapak pasti menjalankan semua perintah Yesus ya? Ya, kalau di umat Kristen ya kita harus menjalankan. Tapi terkadang gini. Kalau tidak diikuti masuk neraka enggak? Tunggu dulu. Kalau Bapak nggak ikuti perintah Yesus, Bapak masuk neraka atau masuk surga? Itu jelas masuk neraka. Oke, baik. Mari kita buktikan Bapak ini kira-kira hari ini masuk surga atau masuk neraka teman-teman. Mari kita bacakan satu ayat teman-teman ya. Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Pak, boleh minta nggak rumah Bapak? Udah, silakan Pak dijawab. Jadi boleh. Gini, tidak ada salahnya. Jadi begini, enggak salah. Jangankan orang yang meminta, Yesus mengatakan musuh didoakan, orang ya udah Pak minta rumah Bapak. Di kanan. Itu sebenarnya gini, itu sebenarnya jadi begini. Hukum kasih itu ya kalau kita dikasih pipi kiri, kita kasih pipi kanan, itu semacam kalau secara manusia memang sulit. Tapi itulah seperti itu perintah Yesus. Wah, masuk neraka Bapak ini. Bukan berarti gini, sudah kamu saya kasih pipi kiri, saya kasih juga pipi kanan. Tidak seperti begitu juga, maksudnya itu sebagai alegoris juga. Karena jadi ini alegoris. Itulah kira-kira kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan, kasih sesama kepada sesama. Jadi kalau ada yang jahat kepada kita, jangan kita dendam sama dia. Kita justru mendoakan dia. Tidak ada itu pembalasan dendam. Justru kita harus mengasihi dia. Itu maksudnya seperti kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu maksudnya gitu nih Rifa. Tidak diartikan itu enggak ada tampar pipi kiri kasih kanan. Di situ berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Itu ajaran Yesus ya, bukan? Sama. Oh itu lebih tinggi lagi yang saya katakan tadi. Kalau iya, itu, tunggu Pak. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ini ajaran Yesus bukan? Ya jelas. Saya begitu. Saya minta rumah Bapak. Kalau ada orang yang susah minta pertolongan, kalau enggak, saya minta rumah Bapak. Berilah orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya minta rumah Bapak. Ini Rifa, cara nangkapnya gimana ya? Itu Bapak itu ada netizen yang minta kacamata Bapak dong.
Uni Rifa. Wah, Bapak masuk neraka nih, Bapak nggak ikuti ajaran Yesus nih. Aduh, Bapak. Tidak, Duh, masuk neraka jahanam Bapak ini. Ayat itu mengatakan itu berilah sesuatu apa yang kalau Lisa saudara minta handphone Bapak ini katanya. Uni dengar Lisa. Lisa Ya, katanya tapi mau minta laptop handphone Bapak ini ya. Maksudnya gini, orang yang membutuhkan dalam artian dalam kesulitan, ya wajiblah kita membantu, menolong, itu maksudnya nih Rifa. Bukan berarti orang datang ke kita tiba-tiba Bapak, coba ini artinya apa sih Pak ini? Ini artinya apa sih saya? Ya coba. Pak, ini apa ini artinya Pak? Ini apa artinya nih? Berilah kepada setiap orang. Saya orang bukan? Ya, setiap. Saya kan orang. Setiap orang yang meminta, ya kan? Ada nggak di sini kalau dia miskin? Jangan tambah-tambahin dong firman Tuhan. Ini caranya, hanya Rifa nggak gitu cara mengartikannya. Lah, di situ tertulisnya berilah kepada setiap orang yang meminta, kan saya orang. Yaudah ya Pak, udah Bapak masuk neraka, udah nggak apa-apa, yaudah. Ya, aku jelasin, ayat itu orang yang meminta itu orang yang butuh pertolongan. Itu maksudnya, kalau orang yang dalam kondisi tidak dalam kesusahan, terus main minta-minta, oh nggak begitu. Tuhan memberi kepada orang yang mengajarkan kita kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin. Oh gitu. Orang miskin di bawah 5,6, kalau dia miskin tolong DM Bapak ini, minta sama beliau, pasti beliau kasih. Karena kalau nggak beliau masuk neraka. Tolong. Yang miskin tolong minta surat miskin ke RT kalian, langsung DM Pak Richard ya. 5,7 orang Islam, Kristen yang miskin, minta surat miskin dulu. Kalian fotoin surat miskinnya, minta sama Pak Richard. Tolong fotokan ke kami ya, ke saya dan Lisa nanti kalau dia terima apa dia kasih atau tidaknya. Kasihan nanti dia masuk neraka. Ya, saya bantu kalian ya, yang miskin, yang susah, tolong minta surat miskin, minta sama Bapak Richard. Akan dikasih, kalau tidak dia masuk neraka. Terima kasih, lanjut. Sebelum Uni Rifa mengatakan itu, aku sudah lakukan kok kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang sakit, orang yang ini kita datang doakan, yang begitu-begitu maksudnya nih Rifa. Bukan berarti orang yang berkecukupan datang minta motor, minta mobil, nggak begitu juga lah artinya. Penipu dalam nama agama. Itu, ini dalam artian orang yang susah, yang perlu kita bantu, itu maksudnya nih Rifa. Jangan diartikan secara letter-letter gitu. Ya udah, apalagi Pak? Apalagi yang mau dibahas? Sudah gagal, sudah banyak yang gagal doktrinnya udah. Mengatakan ya kan dari niat kan, betul, saya setuju itu. Niat itu kan berarti dalam hati ya, perbuatan baik itu kan dari niat, berarti itu ke dalam hati kita. Itu saya setuju, jelas ya. Tuhan juga mengajarkan itu dari hati, ya kan? Tuhan melihat hati kita. Ya, bukan melihat apa yang, tapi dia melihat hati kita, ya kan? Terus yang pertanyaannya Uni Rifa, bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Allah gitu istilahnya, ya tidak mengenal Allah SWT gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala, terus dia berbuat baik, begitu, dia berbuat baik, timbul juga karena memang di setiap orang itu ada Tuhan kasih di dalam hatinya itu. Sesuatu sifat dasar manusia itu untuk membantu gitu, walaupun dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak beragama, ya taruhlah ateis nih ya, ateis, banyak orang ateis juga itu berbuat baik juga loh. Terus gimana menurut Uni Rifa itu kalau seperti itu? Dalam literasi Islam dibalas di dunia Pak, dalilnya itu nih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan, ia langsung diberi balasan yang dia rasakan di dunia sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya banyak kaum kafir yang kaya raya, Pak. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka kesenangan di dunia. Jadi tidak dapat surga ya, yang itu ya. Oh ya enggak dong, enak aja masuk surga. Tapi ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Baik, ini sudah selesai dengan terakhir, pertanyaan terakhir. Ini ya, terakhir aja deh Pak Richard, singkat, padat, cepat, gitu aja. Ya, kan. Bapak percaya ada dosa waris kan? Percaya. Setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa berarti. Betul. Oke, udah, ya nggak usah ayatnya, nggak usah, saya nggak butuh. Berdasarkan upah dosa adalah maut. Kalau anak bayi mati umur seminggu masuk neraka atau surga Pak? Silakan dijawab. Ada ayat dikatakan dalam kandunganmu, ya kita itu sudah berdosa loh. Iya, makanya pertanyaannya, kalau ada bayi umur seminggu mati,
Dia saat mati seminggu keluar masuk surga atau masuk neraka karena dia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut, Pak. Ya. Jadi anak yang 1 minggu lahir terus meninggal mati. Padahal dia sudah bawa dosa kan. Upah dosa adalah maut. Orang berdosa adalah maut. Sementara dia sudah bawa dosa. Sementara masih bayi umur seminggu. Mati dia. Masuk surga atau masuk neraka nih, Pak? Saya berpegang apa yang dikatakan di Alkitab. Dalam kandungan ini kita sudah berdosa. Iya, makanya kalau ketika dia lahir seminggu kan sudah berdosa tuh. Mati dia. Upah dosa adalah maut. Dia masuk neraka atau masuk surga tuh, Pak, bayi yang seminggu mati tuh, Pak? Ya kalau berpegang pada itu ya masuk neraka. Neraka. Makasih. Oke, baik. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.